Anda yang saat ini berada di Tipikor, Jakarta. Putu, informasi yang Anda dapatkan saat ini bagaimana proses sidang dakwaan yang akan digelar di Tipikor terhadap ex-Wamenaker Noel Ebenezer. Pukul berapa sidang akan dimulai karena sebelumnya agendanya pukul 10, Putu. Ya, selamat siang, Yan Rahman dan juga saudara. Ini kalau kita lihat begitu komposisi di dalam ruang sidang, para tersangka yang nantinya akan mendengarkan dakwaan yang merupakan artinya ini pintu pertama begitu ya, sidang perdana bagi para tersangka setelah berkas-berkasnya ini dilimpahkan ke pengadilan. Dan nanti tentu saja kalau sudah dibacakan statusnya akan berganti dari tersangka menjadi terdakwa. Ini sudah ada di dalam tadi sekitar pukul 9 lebih 50 menit begitu ya, Noel dan juga beberapa tersangka lain. Total ini kalau dari pernyataan KPK sendiri memang hari ini ada 11 orang yang menjalani proses persidangan dengan agenda mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari KPK, di mana tadi kalau kita lihat Noel sudah di dalam bersama dengan 10 tersangka lainnya. Kemudian para kuasa hukum ini juga sudah masuk begitu ya. Artinya jaksa juga JPU ini juga tadi beberapa saya lihat juga sudah masuk ke area ruang sidang. Artinya tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim saja untuk kemudian memulai sidang hari ini. Dan kalau kita lihat tadi saya juga sempat berbincang begitu dengan pihak dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat begitu, yang menyampaikan bahwa untuk majelis hakim sendiri ini juga sudah ditentukan, di mana nanti ketua majelis hakim ini akan dipimpin oleh Nur Sari Baktiana, kemudian anggotanya ini ada 2 orang, yaitu nanti akan pilih begitu ya, atau ditunjuk yang akan menemani adalah Fajar Kusuma Aji dan juga Alfi Setiawan sebagai hakim anggota. Nanti sidang rencananya mulai pukul 10 tapi kita masih menanti begitu karena ini kita masih menanti bagaimana hakim masuk ke area sidang untuk kemudian memulai dan juga mengetuk palu tanda sidang dimulai. Kalau kita bicara soal kasusnya, ini memang sempat ramai begitu Yan Rahman dan juga saudara, menjadi sorotan karena pada saat itu Immanuel Ebenezer atau yang biasa kita sapa dengan sapaan Noel begitu ya, tiba-tiba begitu namanya muncul ke publik sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK pada tanggal 22 Agustus 2025. Ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan Noel melakukan pemerasan begitu dari periode 2020 sampai dengan periode 2025 di lingkungan Kemenaker begitu ya. Ini bukan pemerasannya, bahkan angkanya juga cukup besar, di mana kalau dilihat dari rekening-rekening begitu pernyataan dari KPK yang diperoleh dari tersangka-tersangka, termasuk juga diantaranya adalah Noel Ebenezer atau Immanuel Ebenezer yang biasa disapa dengan Noel, ini jumlahnya mencapai 201 miliar rupiah. Angka itu, Yan Rahman dan juga saudara, ini di luar dari gratifikasi. Jadi kalau kita lihat pasal yang sebelumnya digunakan pada saat menetapkan Noel sebagai tersangka, KPK memang menggunakan pasal-pasal terkait dengan gratifikasi, di mana di sana ada upaya untuk memperkaya diri begitu ya, menerima barang, jasa, dan kalau berdasarkan pernyataan KPK, hal-hal tersebut sudah dibuktikan, termasuk juga di dalam dakwaan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum begitu ya, dengan segala alat bukti yang sudah dikumpulkan KPK. Noel diduga melakukan pemerasan dan juga menerima gratifikasi bersama-sama begitu dengan 10 orang lainnya, di mana gratifikasi yang diterima ini bentuknya bermacam-macam, ada dalam bentuk uang tunai, ada dalam bentuk barang, ada dalam bentuk kendaraan seperti motor, kemudian mobil mewah begitu yang diterima, lalu juga ada dalam bentuk fasilitas seperti pemberangkatan haji ataupun juga umroh. Nah, ini yang nanti tentu kita harus dengarkan secara detail begitu ya, apakah dakwaan yang nanti akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini sama atau tidak, karena kalau sama maka kalau kita analisa dari pasal yang sebelumnya disangkakan kepada Noel pada saat penetapan tersangka begitu ya, kita lihat pasal yang digunakan adalah pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Tipikor begitu ya, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan kalau kita lihat dari pasal-pasal yang digunakan ini, ancaman hukumannya bisa seumur hidup atau yang paling singkat 4 tahun dan atau pidana penjara 20 tahun dan denda 200 juta rupiah paling sedikit, atau maksimal
maksimal dendanya mencapai 1 miliar rupiah. Jadi kita nantikan kira-kira dari range ataupun juga dari pilihan dalam tanda kutip begitu ya, hukuman yang nanti akan didakwakan, ini mana yang akan dipilih oleh jaksa penuntut umum, yang paling tinggi atau yang paling rendah atau yang tengah-tengah. Kita nantikan bersama-sama ya, Rahman dan juga saudara. Baik, kita nantikan bersama bagaimana pada sidang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda atas laporan langsungnya dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terbaru dari Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana hingga saat ini pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, persidangan belum dimulai meskipun tadinya dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Kompas TV nih Putu Trisnanda tadi, bahwa Immanuel Ebenezer ataupun Noel Ebenezer memang sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjalani persidangan hari ini bersama 10 tersangka lainnya. Maka pada sidang perdana kali ini status tersangka akan beralih menjadi terdakwa. Dan tampaknya saudara, ini hakim sudah masuk ke ruang sidang untuk menjalani sidang dakwaan terhadap Noel Ebenezer. Penuntut umum dan advokat yang hadir di persidangan. Karena ini persidangan yang pertama dan rekan media cukup banyak di ruang sidang, mohon hadirkan dulu para terdakwa, nanti baru kita buka sidang, kita beri kesempatan untuk mengambil gambar. Begitu ya, silakan hadirkan para terdakwa. Diminta para terdakwa hadir di ruang sidang. Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, Heri Sutanto, Subahan, Geri Aditya Herwanto Putra, Irfian Bobi Mahendra, kami ulangi, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, Faru Rozi, Heri Sutanto, Subahan, Geri Aditya Herwanto Putra, Irfian Bobi Mahendra, Sekarsari Kartika Putri, Anita Sari Kusumawati, Supriyadi, Temurila, dan Miki Mahmud. Saya ulangi, Pak Immanuel paling sana, nomor 2 Pak Faruroji, nomor 3 Pak Heri Sutanto, nomor 4 Subahan, sini Pak, sini. Berikutnya Geri Aditya Herwanto Putra. Berikutnya Irfian Bobi Mahendro. Ya, ujung Pak. Ujung Pak. Berikutnya Sekarsari Kartika Putri. Berikutnya Anita Sari Kusumawati, Supriyadi, Temurila, dan Miki Mahmud. Oke, demikian majelis. Kepada rekan media dan rekan wartawan semuanya, kami beri kesempatan untuk mengambil gambar sebelum persidangan ini dimulai. Setelah majelis memulai persidangan, mohon untuk tertib di ruang sidang, tidak ada lagi pengambilan gambar dan foto sampai maju ke batas pengunjung. Begitu juga pengunjung dipersilakan untuk mengambil gambar setelah sidang dimulai. Demi tertibnya jalannya persidangan, dimohon untuk tidak mengambil gambar. Silakan.
Cukup ya, rekan-rekan wartawan. Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, terdakwa Termu Rila Miki Mahfud, terdakwa Fahru Rozi, terdakwa Heri Susanto, Subhan Geri Aditya Herwanto Putra, Irfian Bobi Mahendro P, Sekar Sari Kartika Putri, Anita Sari Kusumawati, dan Supriyadi dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat hari ini? Ya. Hari ini agendanya penetapan hari sidang yang pertama kepada penuntut umum dan advokat. Kita sama-sama memulai penerapan hukum acara dalam persidangan ini sehingga kita taati, kita laksanakan dengan baik hukum acara yang terbaru yang sudah berlaku di negara kita. Sebelum penuntut umum membacakan dakwaan, akan disesuaikan identitas para terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan. Saudara? Ya. Tempat lahir di Riau, umur 50 tahun, 22 Juli 1975. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat di Taman Manggis Permai, Blok K2 RT 002 RW 029, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Siap, alamat yang lain, Jalan Pancoran Indah, ya. 5 nomor 1 Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen. Siap, Yang Mulia. Pekerjaan jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Pendidikan S1. Dalam perkara ini, saudara ditahan sampai dengan sekarang. Siap, Yang Mulia. Dalam menghadapi persidangan ini, saudara didampingi penasihat hukum. Siap. Betul? Sudah hadir? Hadir. Hadir. Nanti kita sama-sama cek satu persatu ya. Identitas dibenarkan semua? Benar, Yang Mulia. Ya. Selanjutnya, Bapak nama? Fahru Rozi. Nomornya nama Fahru Rozi. Siap. Tempat lahir di Jakarta, umur 59 tahun. Tanggal 12 Maret 1966. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Puri Gading Utama, SGB 133 Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi. Agama Islam. Pekerjaan ASN Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bin Wasnaker dan K3 tahun 2024 sampai 2025. Pendidikan terakhir S2. Betul identitas saudara? Betul, Yang Mulia. Ya. Sampai saat ini saudara ditahan sampai dengan hari ini. Betul, Yang Mulia. Betul. Dalam perkara ini saudara didampingi penasihat hukum.
Siap didampingi, Pak Yang Mulia. Hadir penasihat hukumnya? Hadir, Yang Mulia. Yang mana penasihat hukum? Oke. Advokat sekarang istilahnya kita gunakan advokat, mohon maaf. Advokatnya ada di ujung sana ya Bapak ya? Ya. Siap, Ibu Yang Mulia. Nanti kita atur untuk persidangan berikutnya posisi duduknya ya. Selanjutnya Heri Sutanto. Siap Yang Mulia. Tempat lahir di Tulung Agung, umur 54 tahun, 22 September 1971. Siap Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pancoran Barat 9, G nomor 28, RT 008, RW 003 Pancoran, Jakarta Selatan. Siap, Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan ASN Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sekretaris Ditjen Bin Wasnaker dan K3 tahun 2019 sampai 2021, Direktur Pengawasan Norma K3, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja BKK3 pada Ditjen Bin Wasnaker dan K3 tahun 2021 sampai 2025. Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 tahun 2025. Siap Yang Mulia. Pendidikan S2. Betul identitas saudara? Benar Yang Mulia. Yang kedua nama lengkap Subhan. Siap Yang Mulia. Tempat lahir di Seteluk, umur 52 tahun, 11 November 1973. Siap. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Grand Mutiara Gading, Blok D3 nomor 3, Telanjung, Cikarang Barat, Bekasi. Koreksi Yang Mulia, Ya, saya di Pondok Gede Housing. kenapa? Alamatnya kurang tepat Yang Mulia. Yang betul adalah Pondok Gede Housing 1, Blok B nomor 7. bukan Grand Mutiara Gading. Bukan. Apa yang benar Bapak? Pondok Gede Housing 1, Blok B nomor 7, Bekasi. Pondok Gede Housing, 1, ya, nomor B7, Bekasi. agama Islam, alamat pekerjaan ASN Kementerian Ketenagakerjaan RI, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina Riksa tahun 2020 sampai dengan 2025. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda, selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Personel K3 Direktorat Bina Kelembagaan K3 tahun 2025. Benar, Yang Mulia. Pendidikan terakhir S1. Betul Yang identitas saudara? Ya. Terdakwa 3, Geri Aditya Herwanto Putra. Betul Yang Mulia. Bandung, umur 45 tahun. 2 Februari 1980, laki-laki, Indonesia, alamat sesuai KTP Jalan Wirajati Raya, Blok AA6, RT 001, RW 007. Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Betul. Tempat tinggal Jalan Martilang 5, Blok K, A3 nomor 8, Kelurahan Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang. Betul Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan ASN, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pengawas Ketenagakerjaan, Ahli Madya, selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan Personil K3 tahun 2021 sampai dengan 2022, Koordinator Bidang Penguji dan Evaluasi Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan tahun 2022 sampai dengan 2025. Betul Yang Mulia. Pendidikan S2. Betul identitas betul. semuanya? Betul Yang Mulia. Terdakwa 4, Irfian Bobi Mahendro. Siap Yang Mulia. Tempat lahir Jakarta, umur 41 tahun. 25 Juni 1984. Betul Yang Mulia. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal sesuai KTP
Jalan Siaga Bappenas nomor 33 RT 001 RW 006 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Alamat kedua Perumahan Taman Yasmin Klaster Mawar Jalan Mawar 3 nomor 21 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat. Alamat ketiga Pondok Maharta C 55 RT 001 RW 11 Pondok Kacang Timur Pondok Aren Tangerang Selatan. Betul? Betul Yang Mulia. Alamat berikutnya keempat Jalan Siaga Baru Buntu nomor 21 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Agama Islam. Pekerjaan ASN Kementerian Ketenagakerjaan RI, pengawas ketenagakerjaan, ahli muda, selaku subkoordinator bidang pemberdayaan personil K3 tahun 2021 sampai dengan 2022, koordinator bidang pengembangan kelembagaan dan personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Pendidikan terakhir S2, betul? Betul Yang Mulia. Terdakwa 5, Sekarsari Kartika Putri. Betul Yang Mulia. Tempat lahir di Ketapang, umur 43 tahun, 25 Juni 1984. Izin koreksi Yang Mulia. Ya. Untuk tanggal lahir itu salah Yang Mulia. Yang keliru. betul. 12 Agustus 1982. Masih typo dengan Pak Irfian Bobi. 12 Agustus 1982. 1982. Betul ya. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal sesuai KTP Jalan H. Muhtaraya nomor 80A, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Betul Yang Mulia. Jalan Kejaksaan 2, Blok F nomor 1A RT 02 RW 03 Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Tangerang, Provinsi Banten. Betul? Ada 2 alamat ya. Betul. Agama Islam, pekerjaan ASN, Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pengawas Ketenagakerjaan ahli muda selaku subkoordinator bidang pengembangan kelembagaan K3 tahun 2023 sampai dengan 2025. Betul, Pendidikan ya. terakhir S2. Betul semua ya? Terima kasih. Terdakwa 6, Anita Sari Kusumawati. Benar Yang Mulia. Tempat lahir di Jakarta, umur 39 tahun. Tanggal lahir 8 Januari 1986. Betul. Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Puspa 3 nomor 15, RT 11 RW 12, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan ASN, Kementerian Ketenagakerjaan RI, pengawas ketenagakerjaan ahli muda selaku subkoordinator bidang kemitraan dan personel kesehatan tenaga kerja tahun 2021 sampai dengan 2025, pendidikan terakhir S1. Izin koreksi Yang Mulia, untuk pendidikan terakhir S2 Yang Mulia. S2. Terima kasih. Selanjutnya terdakwa 7, Supriyadi. Benar Yang Mulia. Tempat lahir di Bengkulu, 45 tahun, 1 September 1980. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Salam Bahagia, 5, nomor 246 RT 02 RW 26, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan ASN, Kementerian Tenaga Kerja RI, pengawas ketenagakerjaan ahli muda, selaku subkoordinator bidang pemberdayaan personel K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Pendidikan S2. Betul Yang Mulia. Betul semua keterangan ini, Betul, Yang identitas. Para terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 7. Terdakwa ditahan dalam perkara ini? Ditahan sampai dengan sekarang ya. Bapak dan Ibu para terdakwa ini didampingi penasihat hukum? Masing-masing penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa Heri Sutanto, ya. Terdakwa Subhan, terdakwa Geri Aditya Herwanto Putra, terdakwa Irfian Bobi Mahendro, terdakwa Sekarsari Kartika Putri, terdakwa Anita Sari Kusumawati,
Terdakwa Supriyadi. Ya. Selanjutnya atas nama terdakwa Temurila Miki Temurila. Benar Yang Mulia. Ya. Tempat lahir di Kemu. Kemu Ya. di mana Ibu? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Umur 51 tahun, 8 Februari 1974. Ya, betul. Temurila Ibu ya? Ya. Nama Ibu Temurila? Iya, saya sendiri. Oh, ini salah jenis kelamin penuntut umum. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek BLK nomor 9 RT 009 RW 001 Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Yang kedua, Villa Pertiwi Blok D3 nomor 10 Cilodong, Depok. Agama Islam. Jabatan Komisaris PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia atau PT KEM Indonesia, pendidikan S2. Izin koreksi untuk pendidikannya S1 Yang Mulia. Terdakwa 2 Miki Mahfud. Benar Yang Mulia. Tempat lahir di Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Umur 35 tahun. 1 Maret 1991, laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Kampung Duren Baru, RT 004, RW 007, Susukan, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Alamat kedua, Perumahan Bumi Cibinong Indah, Blok A3 nomor 8 Sukahati, Cibinong, Bogor. Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia atau PT KEM Indonesia, pendidikan terakhir S1. Betul? Benar Yang Mulia. Para terdakwa ditahan sampai dengan hari ini. Benar Yang Mulia. Dalam perkara ini, saudara berdua didampingi penasihat hukum? Sudah ada Yang Mulia. Hadir penasihat hukumnya? Hadir. Yang mana? Miki. Dengan Temurila. Kami hanya advokat dari Pak Miki Mahmud. Temurila, oke. Karena para terdakwa didampingi oleh advokat dalam persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim perlu memeriksa satu persatu legal standing para advokat yang mendampingi para terdakwa. Untuk terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, boleh penasihat hukumnya? Advokatnya?